Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral mu'minin usikum wa nafsi bitaqwallahi jalla wa ala faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama khatib wasiatkan diri pribadi dan kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang tidak hanya terbatas oleh tulisan tangan, tidak hanya terbatas apa yang telah kita tulis dalam status-status kita, tidak hanya terbatas oleh angan-angan kita, akan tapi ketakwaan yang kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan
penuh pengharapan, harap terhadap janji Allah Subhanahu wa taala, takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala, dan itu kita buktikan dengan jiwa, raga dan harta kita. Maka orang yang demikian, kata Allah Subhanahu wa taala, yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki semua urusan-urusan kita. Maka baiknya urusan kita itu tergantung bagaimana baiknya amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin baik kita, maka semakin Allah akan permudah semua urusan kita. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa kita yang lampau. Wa man yuti'illah, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, semua karena Allah, faqad faza fawzan azima, maka sungguh ia telah menggapai kemenangan yang sangat besar. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hari ini kita berada di sebuah hari yang sangat istimewa, di mana ketika setiap orang akan bertemu pekan olahraga, atau akan hadir di dalamnya atau dalam kehidupannya hari-hari istimewa, maka ia akan persiapkan untuk hari tersebut dengan persiapan yang matang. Bahkan ketika plan pertama akan gagal, ia akan siapkan plan B, plan C, plan D, demi menghadapi hari-hari yang istimewa, yang itu adalah perkara dunia. Maka setiap muslim ketika berjumpa dengan musim-musim yang penuh kebaikan, musim yang penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala, musim yang tidak akan terulang kecuali tahun-tahun berikutnya, maka sudah sepantasnya dan selayaknya ia persiapkan diri dan mentalnya untuk menghadapi hari-hari yang istimewa tersebut. Maka ketika kita akan menghadapi walimah atau pekan olahraga kampung, maka seluruh masyarakat akan gegap gembita, senang menyambut hari tersebut. Bahkan muncul spanduk-spanduk untuk menyambut hari tersebut. Maka di hari yang istimewa ini, ketika banyak kaum muslimin yang lupa terhadap hari-hari tersebut, ketika banyak kaum muslimin yang meremehkan karena ketidaktahuan mereka terhadap hari-hari tersebut, di mana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma min ayyamin al amalu salihu fiha ahabbu ilallah." Di hari-hari itu, sebagaimana riwayat Abu Dawud dalam Musnad, dalam kitab Abu Dawud, diriwayatkan Abu Dawud dan diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min ayyamin," tidak ada hari yang mana amal soleh di dalamnya lebih Allah Subhanahu wa taala cintai dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama jamaah tidak lama, dan 10 hari pertama ini lebih baik daripada hari-hari di bulan Ramadan. Maka ketika kita bisa bersiap diri, kita bisa beribadah dengan full 100% di hari-hari Ramadan, maka lantas apa yang menghalangi kita untuk memiliki semangat yang sama sebagaimana semangat kita tatkala kita di bulan Ramadan, yang mana Ramadan telah berlalu pada kehidupan kita. Maka hari ini 10 hari pertama di bulan Ramadan, dengan alasan apakah kita mengendorkan niat kita, kita mengendorkan puasa kita, padahal dahulu tatkala di bulan Ramadan kita mampu berpuasa full 1 bulan penuh. Tatkala datang bulan Dzulhijjah, kita bermalas-malasan untuk beribadah di dalam, menganggap itu adalah hari yang hukumnya sunnah. Maka ini Allah Subhanahu wa taala muliakan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tegaskan, tidak ada hari yang mana Allah lebih cintai orang ini beramal soleh di dalamnya kecuali 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. 10 hari yang sangat sebentar, 10 hari yang sangat sedikit.
Dan saking pentingnya hari tersebut, Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam sebuah surat yang sama-sama pernah kita membaca ataupun menghafalnya. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Fajr ayat kedua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walayalin ashr, demi 10 malam, wasyaf'i wal watr, demi genap dan ganjil. Maka berkata sahabat yang mulia Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma, seorang sahabat yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkanlah ia agama dan ajarkanlah tafsir Al-Qur'an pada dirinya. Maka berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, wa layalin ashr, Allah bersumpah dengan 10 malam. Maka beliau mengatakan, yakni ayyamul ashr, itu adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, hari yang sekarang kita hidup di dalamnya, hari yang sekarang kita bernafas di dalamnya, hari yang Allah karuniakan kepada kita kesehatan di dalamnya. Maka perbanyaklah amal kebaikan di dalam. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, fala tadlimu fihinna anfusakum, maka jangan sekali-kali kita berbuat zalim, berbuat kezaliman di hari tersebut. Ketika datang ajakan maksiat dan dosa, stop. Ini adalah hari-hari yang Allah haramkan. Betul, setiap hari dan setiap waktu Allah haramkan kemaksiatan. Tapi ketika datang musim-musim penuh rahmat, musim penuh ampunan, maka keharamannya itu semakin meningkat bertingkat. Maka sebagaimana pahala Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan berkali lipat, maka begitu juga dosa seorang hamba Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan berkali lipat di dalamnya. Maka ketika kita ingin kehidupan yang baik, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah hari yang istimewa. Maka para ulama mengatakan 10 hari di siang hari di bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang lebih baik daripada bulan yang lainnya, bahkan di bulan Ramadan. Oleh karena itu kata sahabat, walal jihad fi sabilillah, bagaimana kalau ada orang yang berjihad di jalan Allah? Maka kata Nabi, walal jihad, dan tidak juga orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan jihad adalah amalan yang mulia. Jihad tidak bisa menanding amalan-amalan orang yang berada di bulan Dzulhijjah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih wa lam yarji' bidzalika syai', kecuali orang yang pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan nyawanya, namun ia tidak kembali dari medan perang, meninggal dunia dalam kondisi syahid. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Ada apa di bulan Dzulhijjah sehingga Allah Subhanahu wa taala istimewakan, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam istimewakan daripada hari-hari yang lainnya dan bulan yang lainnya? Maka ketahuilah, di bulan-bulan yang lain itu tidak terkumpul 5 rukun Islam, maka satu-satunya bulan yang terkumpul 5 rukun Islam di dalamnya adalah bulan Dzulhijjah, bulan yang mulia, di mana terkumpul di dalamnya syahadat, salat, zakat, puasa, dan ibadah haji, rukun kelima di dalam Islam, di mana semua ibadah ketika telah datang waktu dan syaratnya, maka ibadah itu bisa dilakukan, kecuali ibadah haji jamaah harus pada waktu tertentu, di bulan tertentu, di hari tertentu, dan di tempat yang Allah Subhanahu wa taala khususkan. Maka yang sangat istimewa. Maka kenapa Allah Subhanahu wa taala istimewakan bulan Dzulhijjah? Karena di dalamnya ada sebuah hari
di mana hari tersebut kata Nabi SAW, ma min ayamin akthar min an yu'tiqallahu abdahu minan nari min yaumi arafah. Tidak ada hari yang mana Allah Subhanahu wa taala lebih banyak membebaskan hambanya dari api neraka kecuali hari Arafah. Maka berkata Nabi SAW, fayadnu, Allah Subhanahu wa taala mendekat kepada hambanya, kemudian mengatakan di depan malaikatnya, madza arada haula, wahai malaikatku, apa yang diharapkan dan diminta hamba-hambaku ini di padang Arafah. Tatkala mereka wukuf di padang Arafah, kenapa Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikatnya? Itu sebagai bentuk jawaban. Tatkala Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan manusia, dalam surah Al-Baqarah 30, maka ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan manusia, kata para malaikat, qalu ataj'alu fiha man yafsidu fiha wa yasfikud dima. Wahai Allah, apakah Engkau akan menciptakan makhluk yang akan menumpahkan darah di muka bumi ini, dan sedangkan kami para malaikat senantiasa beribadah kepadamu dan bertasbih kepadamu? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, engkau itu makhluk. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tuh lebih tahu, lebih faham terhadap ciptaanku daripada kalian, wahai para malaikat. Lihatlah, wahai para malaikat, lihatlah mereka hamba-hamba yang kalian khawatirkan mereka akan menumpahkan darah. Maka di tanggal 9 Dzulhijjah, ketika mereka wukuf di padang Arafah, mereka berkumpul meninggalkan keluarga mereka, meninggalkan anak istri mereka, berpeluh keringat panas diterpa terik matahari. Keringat mereka bercucuran, memakai pakaian-pakaian khusus, mengharap ampunan dariku, dan mereka tidak sekalipun menumpahkan darah. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan, itu adalah hari-hari yang istimewa, hari di padang Arafah, hari di mana Allah Subhanahu wa taala sempurnakan agama, hari di mana turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Hari di mana aku sempurnakan agamaku untuk kalian, dan aku sempurnakan nikmatku kepada kalian, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Maka berkata seorang Yahudi mendatangi Umar radhiyallahu taala anhu, ayatun fi kitabillah law unzilat alaina lattakhadnaha aida. Wahai Umar, Amirul Mukminin, ada sebuah ayat di dalam Al-Quran, kalau seandainya turun kepada kita ma'syarul Yahud, niscaya kami akan jadikan itu sebagai hari raya. Maka kata Umar radhiyallahu taala anhu, qad alimnaha, kita sudah mengetahui ayat itu. Di mana ayat tersebut turun di Haji Wada, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam turun, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam wukuf di padang Arafah. Maka sungguh istimewa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, di mana Allah Subhanahu wa taala paling banyak memberikan kebebasan hambanya dari api neraka, yaitu di hari-hari bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka maksimalkanlah kesempatan tersebut jamaah, karena hari-hari itu adalah hari-hari yang sebentar. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi
wa baraka wa sallam. Ibadallah, maka hal yang senantiasa kita tingkatkan di hari-hari yang mulia ini, yang pertama, perbanyaklah minta ampun kepada Allah dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang benar, taubat itu disyariatkan setiap waktu sebagaimana perkataan Ibnul Qayyim rahimahullah taala. Akan tetapi taubat di bulan-bulan yang mulia, di hari-hari yang Allah lipat gandakan kebaikan di dalamnya, maka seyogyanya intensitas kita bertobat kepada Allah semakin ditingkatkan demi keharaman bulan yang mulia ini, bulan yang penuh kebaikan. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita harus paham betul bahwasanya dosa ataupun maksiat itu akan menghalangi mustajabnya sebuah doa. Maka ketika orang meminta kepada Allah di hari-hari musim penuh rahmat, di hari-hari di mana Allah mudahkan ijabah seorang pendoa kepada Allah, maka jauhilah dosa besar, tobatlah kepada Allah dari dosa besar tersebut. Hindarilah tempat-tempat yang dahulu pernah kita bermaksiat di dalamnya, atau teman-teman yang dahulu kita bermaksiat dengan mereka, hindarilah mereka untuk keharaman bulan-bulan atau hari-hari ini. Oleh karena itu Nabi SAW katakan, thumma dzakara ar-rajul, Nabi SAW sebutkan seorang laki-laki yutilu safar, yang ia mengumpulkan sebab-sebab mustajabnya sebuah doa. Ia safar, asy'ath akbar, rambutnya tidak rapi karena safar. Yamuddu yadayhi ila sama, kemudian kedua tangannya menghadap ke langit, kemudian mengatakan ya Rabbu, wahai Tuhanku. Kemudian ia melakukan sebab yang kelima, ya Rabbu, ya Rabbu, mengulangi doa, dan ia telah mengumpulkan 5 sebab doa itu menjadi mustajab. Akan tapi apa? Kata Nabi SAW, wa mat'amuhu haram, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, fa anna yustajabulah, maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doa tersebut, doa orang tersebut. Maka ini Allah Subhanahu wa taala muliakan, dosa bisa menghambat doa kita, dosa bisa menghalangi percepatan doa kita. Maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa di Allah Subhanahu wa taala muliakan bisa menjadikan sebab terhalangnya turun ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada orang melakukan dosa dan maksiat, kemudian ketika dinasihati ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh tenang Ustaz, hari ini bulan ini penuh ampunan, nanti saya akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat hadirin Allah Subhanahu wa taala, ingat betul sabda Nabi SAW, al-umratu ilal umrah, satu umrah kepada umrah yang lain, satu Jumat dengan Jumat yang lain, mukaffiratun lima bainahun, akan menghapuskan segala dosa. Idza jtunibat al-kabair, apabila dosa besar itu dijauhi. Maka syarat turun ampunnya Allah Subhanahu wa taala bukan ketika kita memohon ampun subhanallah, memohon ampun kepada Allah dan kita bergelimang dosa dan maksiat di dalamnya. Maka syarat turunnya ampunan Allah Subhanahu wa taala, idza jtunibat al-kabair, jauhilah dosa-dosa besar, karena dosa-dosa besar tersebut akan menghambat turunnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari yang spesial ini, hari yang mulia, tahan lisan kita, tahan pendengaran kita dari hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan untuk memuliakan bulan yang mulia ini, karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, maka berkorbanlah. Tentu ibadah yang paling afdal di bulan Dzulhijjah adalah haji. Kata Nabi SAW, laisa lahu jazaa'un illal jannah, tidak ada balasan bagi orang yang melakukan haji mabrur kecuali surga. Adapun orang-orang yang tidak mampu melakukan ibadah haji, maka berkorbanlah. Kata Allah Subhanahu wa taala, fasholli li rabbika wanhar, salatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sembelihlah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memahami bahwasanya nafas kita, jasad kita
inventaris penunjang kehidupan kita, itu semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai bentuk rasa syukur dan bentuk cinta kita kepada Allah, maka seorang itu harus berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang ayah ketika ia cinta terhadap anak yang masih kecil, anak yang masih balita lucu, akan tapi ia kepikiran bagaimana akan membeli susu untuk anaknya, bagaimana untuk sekolah anaknya, bagaimana anaknya mendapatkan pendidikan terbaik untuk anaknya. Maka ia pun rela untuk safar keluar kota, bahkan keluar pulau, demi mencukupi orang-orang yang ia cintai kebutuhan. Maka lantas ketika kita mengaku kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengaku kita cinta kepada Allah, siap berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala perintahkan sedikit ketaatan. Wanhar, sembelihlah korban untukku. Dan dahulu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat berat. Bagaimana tidak, tatkala Ibrahim Khalilullah menunggu kehadiran seorang anak, Rabbi habli minas solihin, ya Allah berikanlah aku anak yang soleh. Terus Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan Ibrahim Ismail. Dan tatkala itu umurnya dah 85 tahun, maka belum lama gembiranya Ibrahim alaihi salatu wassalam, ia harus diuji untuk meninggalkan anaknya biwadin ghairi dzi zar'in, di sebuah lembah tanpa tanaman dan tanpa mata air. Itu pun ia lakukan sampai tatkala ia akan beranjak remaja dan dewasa. Maka Ibrahim alaihissalatu wassalam bermimpi, ya bunai, wahai anakku, aku bermimpi untuk menyembelihmu. Maka berkata anak Ismail yang berbakti kepada ayahnya, ya abatif alma tu'mar, wahai ayahku, lakukanlah yang menjadi perintah Rabbmu. Satajiduni insyaallah minas sabirin, engkau akan mendapatiku sebagai hamba-hamba yang sabar. Maka bukti cinta kita adalah berkorban. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak melihat dari besar kecilnya korban kita, akan tapi keikhlasan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha, tidak akan sampai kepada Allah dagingnya ataupun cipratan darahnya, akan tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa khotib sampaikan pada khutbah singkat kali ini. Maka hari-hari pertama bulan Dzulhijjah, perbanyaklah silaturahmi, perbanyaklah sedekah, perbanyaklah puasa, karena Nabi SAW dahulu puasa 9 hari di hari pertama di bulan Dzulhijjah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, al ahya minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibun lid da'wat fa ya qadhiyal hajat. Allahumma la tadhar dhanban illa ghafartah, wa la maridan illa syafaitah, wa la hajatan illa qadaitahu ya rabbal alamin. Allahumma aslih wulata umurina waj'al lahum bitanatan salihatan ya rabbal alamin, waj'al hadhil baldah baldatan andunisia baldatan aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Tsumma aqimissalah.